Seorang warga Kecamatan Keruak, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berinisial MJ, menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh dua saudaranya sendiri, masing-masing berinisial J dan JM. Insiden memilukan ini diduga dipicu oleh perselisihan keluarga terkait pembagian tanah warisan. Akibat penganiayaan tersebut, kepala MJ mengalami luka robek serius setelah ditebas menggunakan sebilah parang oleh saudaranya sendiri. Menurut keterangan Kepala Seksi Humas Polres Lombok Timur, AKP Nicholas Osman, peristiwa berdarah itu terjadi pada Minggu malam, 26 Oktober 2025, sekitar pukul 21.17 WITA. Saat itu, korban MJ baru saja pulang dari salat Isya di masjid setempat. Dalam perjalanan pulang ke rumah, ia tiba-tiba dihadang oleh saudaranya, J, di sebuah jalan kecil tidak jauh dari rumah mereka. Berdasarkan keterangan anak korban yang menyaksikan kejadian tersebut, tanpa banyak bicara, pelaku J langsung mengayunkan parang ke arah kepala MJ. Tebasan itu mengenai bagian kiri kepala korban hingga menimbulkan luka robek cukup dalam dan mengeluarkan banyak darah. Meski dalam kondisi terluka, MJ masih berusaha melawan dan menangkis serangan menggunakan tangan kosong. Namun, karena kehilangan keseimbangan akibat luka yang dideritanya, MJ terjatuh ke tanah. Beberapa saat kemudian, datang JM, saudara lainnya, yang langsung ikut menganiaya korban. JM disebut menendang kaki MJ berkali-kali saat korban dalam posisi terjatuh. Dalam kondisi terdesak, MJ sempat berusaha mengambil sebatang kayu di dekatnya untuk mempertahankan diri, namun aksinya terhalang karena warga sekitar datang untuk melerai pertikaian tersebut. Warga yang berada di sekitar lokasi segera membantu menghentikan aksi kekerasan dan membawa MJ ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Korban kemudian dirujuk rumah sakit karena luka di kepala cukup parah dan membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, serta memintai keterangan dari saksi-saksi di sekitar lokasi. Kasih Humas Polres Lombok Timur, AKP Nicholas Osman, menjelaskan bahwa kedua pelaku merupakan saudara kandung korban. Hingga kini, keduanya masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Diduga kuat, kekerasan tersebut dipicu oleh konflik lama yang berakar dari masalah pembagian harta warisan keluarga. Menurut keterangan awal, sengketa tanah itu sudah berlangsung cukup lama dan sempat memicu ketegangan antar anggota keluarga. Namun, upaya mediasi yang dilakukan sebelumnya belum membuahkan hasil hingga akhirnya berujung pada tindakan kekerasan pada malam kejadian. Pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk anggota keluarga yang mengetahui latar belakang konflik tersebut. Barang bukti berupa sebilah parang yang digunakan pelaku telah diamankan sebagai alat bukti utama dalam kasus ini. Polisi juga tengah menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat atau memprovokasi kejadian tersebut. Sementara itu, kondisi MJ kini mulai membaik setelah mendapat perawatan intensif. Meski demikian, luka di kepala akibat tebasan parang masih membutuhkan penanganan lanjutan. Pihak keluarga korban berharap agar kasus ini dapat segera diselesaikan secara hukum dan menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak mudah terbakar emosi dalam menyelesaikan konflik keluarga. Polres Lombok Timur mengimbau masyarakat agar lebih mengedepankan cara-cara damai dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan warisan atau konflik pribadi. Tindakan kekerasan hanya akan menambah penderitaan dan memutus tali persaudaraan yang semestinya dijaga. Kasus ini kini menjadi perhatian publik di wilayah Lombok Timur, karena memperlihatkan bagaimana perselisihan keluarga dapat berujung pada tindakan brutal dan melukai sesama darah daging sendiri. Proses hukum terhadap kedua pelaku akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga pengadilan memutuskan vonis yang adil bagi semua pihak.
Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila. Listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.